Sedekah subuh, kenapa saya berkata sedekah subuh? Bukan berarti tidak boleh sedekah di waktu yang lain. Semua sedekah boleh di setiap waktu dan setiap saat, hari Jumat maupun selain hari Jumat. Tapi sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Kenapa? Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat, tugasnya mendoakan orang yang bersedekah subuh hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti yang lebih baik bagi orang yang infak di subuh hari. Ibu-ibu lagi halangan tidak salat sebelum beraktivitas, saya bercita-cita, ya Allah, walaupun saya memilih dan memohon meninggal di Madinah, tapi kalau ya Allah, kalau saya ditetapkan meninggal di Indonesia, mohon saya mau dimakamkan di Lombok. Assalamualaikum. Ini hari Kamis, berarti malam Jumat. Dan salah satu amalan yang terbaik di malam Jumat dan hari Jumat adalah berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW berpesan kepada kita, berbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Dan juga ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi bi'ashra. Barang siapa yang satu kali salawat kepadaku dapat 10 kali rahmat. Allah saja yang maha agung dan maha mulia, maha segala-galanya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pun makhluk yang suci bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkannya Allah perintahkan kita orang beriman bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Belum bisa kita membalas kebaikan orang tua. Sambil pernah berkata guru saya, kalau kita sanggup dan mampu kupas kulit kita sampai habis dan dijahit kulit kita menjadi sandal buat orang tua kita, belum bisa membalas kebaikan mereka. Membaca Al-Quran sampai khatam tapi tidak mengerti sama sekali isinya, boleh. Kenapa? Karena ingin meraih setiap satu huruf 10 kebaikan. Meraih satu huruf 10 kebaikan tidak harus faham. Menhayati, memahami isinya, apalagi menamalkan, itu lagi tinggi pahalanya dan besar karunia dari Allah SWT. Berarti baca, walaupun tidak faham isinya, tetap dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Satu hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Cocok? Siap? Lalu saya bilang sama jemaah kan rata-rata kalau ada berita ada orang wafat, meninggal, ini kan pasti innalillahi. Saya bilang jangan. Pertama, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Di situ ujiannya. Karena ini ujian, kita mampu ucapkan alhamdulillah ketika musibah, bukan hanya ketika senang. Ketika musibah, ya. Ketika musibah tidak mudah orang ucapkan alhamdulillah. Ya, Pasti macam-macam perbicaraannya. Beda sama orang yang ketika tertimpa musibah dia yakini ini dari Allah, alhamdulillah. Berarti kata alhamdulillah kita masih mau memuji Allah walaupun kita lagi musibah. Di situ saya meyakini akan datang ketenangan yang luar biasa. Kita tidak akan mampu membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur saja jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ikhtiar, setiap saya berkesempatan ke Solo, wajib bagi saya mampir ke masjid ini. Buat apa? Tidak ada urusan dunia, tidak ada kepentingan, hanya berkeinginan menjaga silaturahim kepada keluarga Nabi Muhammad. Itu saya lakukan karena Nabi Muhammad. Saya ingin nanti di hari kiamat beliau memanggil saya, inilah hamba yang suka menjaga keluargaku, yang suka silaturahim kepada keluargaku. Itulah hadiah yang kita mampu memberikan kepada Rasulullah, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi bakal dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu saat insya-Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Makanya jamaah sekalian, HP ini alat mubah, tidak pahala, tidak dosa, tetapi bisa jadi sebab HP ini membawa kita ke surga, bisa juga jadi sebab membawa kita ke neraka. Apapun yang namanya yang mubah tergantung isinya. Gunanya apa? Gunanya kebaikan,
silaturrahim, syiar dakwah, sebarkan kebaikan, sebarkan doa sahih, hadis yang sahih, dapatlah pahalanya, menjadi sedekah jariah bagi kita. Sebaliknya, kalau kita sebarkan keburukan, dosa atau berita huak atau fitnah di mana-mana, itu membahayakan. Tahu nggak dosa jariah? Bapak Ibu pernah nggak dengar dosa jariah? Hah? Biasanya tahu apa? Sedekah? Sedekah jariah. Jangan tinggalkan ayat kursi lepas salat. Salat wajib. Sama ketika mau tidur. Cuma satu ayat. Tapi tahu nggak pahalanya apa? Kan habis salat kan ada zikir-zikiran, istighfar, kemudian tasbih dan yang lain-lain. Di antaranya baca ayat kursi. Tahu nggak pahalanya apa? Ada yang pernah baca? Pahalanya apa? Barang siapa yang membaca ayat al-kursi setiap habis salat fardu, laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga kecuali menunggu mati. Cuma baca ayat kursi. Dan ketika mau tidur. لا تدعن يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengucapkan Alhamdulillah 100 kali, Alhamdulillah saja 100 kali, sebelum terbit matahari di pagi hari dan sebelum tenggelam matahari di sore hari, pahalanya apa? Seperti orang bersedekah 100 kuda perang fisabilillah. Allahu Akbar. Saya menghitungkan Alhamdulillah 100 kali dah sampai 3 minit. Siapa yang mampu bersedekah kuda perang? Tidak ada yang mampu. Tapi dengan ucapan Alhamdulillah saja 100 kali, tidak melebihi 3 atau 4 minit, kita mendapatkan nilai sedekah 100 kuda fisabilillah. Hadis sahih. Sering bilang sama, jangan pandangi wanita yang buruk berjilbab, jangan dipandangi dia buruk. Barangkali dia punya 2 rakaat tahajud di sisi Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosa. Allah, kita tidak tahu apa urusan manusia sama Allah. Masing-masing punya rahasia sama Allah. Ketika mau tidur dalam kondisi duduk, walaupun mohon maaf ibu-ibu lagi halangan tidak salat, boleh tetap amalkan amalan ini. Contohnya seperti ini. Silahkan kita praktik. Angkat tangannya seperti ini ya, bukan seperti doa, tapi seperti ini. Dan dibacakan di dalamnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Karena nanti Ahlul Quran ketika masuk surga, Allah suruh baca dan naik. Baca sebagaimana kamu baca di dunia, dan naik posisimu dan darjatmu di dalam surga. Baca naik terus, baca naik sampai bersama Nabi Muhammad di derajat yang tertinggi di dalam surga Allah. Harus kita selalu membuka hati untuk memaafkan orang. Apalagi yang datang minta maaf. Harus kita menjadi terbiasa memaafkan. Apalagi yang datang minta.
Kalau orang datang minta maaf, saya usulkan jangan tolak. Kita diajarkan menjadi pemaaf. Makanya Islam menajarkan kalau tidak bisa membalas sesuai, tidak berlebih-lebihan, lebih baik diamkan. Lebih baik lagi sabar. Lebih baik lagi ikhlaskan. Lebih sempurna lagi maafkan. Tolong sampaikan pesan ini. Jangan tidur belum baca surat Tabarak. Karena kita tidak tahu kapan saatnya menghadapi kematian. Bisa jadi itu tidur kita adalah tidur yang terakhir dari dunia ini. Mudah-mudahan dengan kita mengkhatamkan hari kita dengan membaca surat Al-Mulk, Allah ampuni segala dosa kita. Dan Allah harumkan kuburan kita menjadi taman dari taman surga. Al-Mulk surah yang luar biasa dahsyat. Saya mohon, biarpun ibu-ibu sedang halangan tidak salat, tetap mau tidur, ambil air wudu dan baca surat Al-Mulk. Baca surat Al-Mulk. Makanya saya selalu berkata, khususnya para pemuda-pemudi, seberapapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Allah SWT memberikan amalan-amalan yang bisa membantu membanyakkan rizki, memudahkan rizki, mencepatkan kedatangan rizki, dan juga memberikan keinginan kita dan terkabul hajat termasuk rizki. Salat duha, salah satu kunci rizki. Orang menikah, termasuk juga Allah menjaminkan orang yang niatnya nikah karena Allah dan untuk mencegah diri dari perbuatan haram, kata Allah, Allah janji akan kami mudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan termasuk sedekah. Sedekah termasuk, bahkan itu sedekah termasuk mujarrab dan sudah terbukti betapa besar manfaatnya bersedekah. Dan semakin kita suka berbagi, akan semakin Allah suka berbagi sama kita. Semakin kita suka menyimpan, Allah juga semakin menhampatkan rezeki kita. Oh Tuhan, aku bukanlah ahli surga, juga tak mampu menahan siksa neraka. Subhanallah.